kita berkumpul untuk melaksanakan tasyakur yang kita kenal dengan walimatul urus. Dalam hadis yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik, beliau menyampaikan bahwasannya aulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina bana bi Zainab ibnata Jahsy. Sayyidina Anas mengatakan bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan walimah ketika Rasul menikahi Sayyidah Zainab binta Jahsy. Kemudian apa yang dilaksanakan baginda Rasul? Fa'ashba'an nasa khubzan wa lahman. Nabi ketika itu mengundang sahabat. Kemudian ketika itu Nabi memberikan makan kepada mereka para sahabat sampai sahabat merasa kenyang, merasa nikmat. Jamuan yang diberikan oleh Nabi yaitu dua hal, khubzan wa lahman, roti dan daging. Walimah yang dilaksanakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan, Sayyidina Anas mengatakan, "Tsumma kharaja ila hujari ummahatil mu'minina." Kemudian Nabi datang ke kamar-kamar para istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama kana yasna'u sabihata bina'ihi. Sebagaimana Nabi dilaksanakan, disebutkan bahwasanya setiap pagi Nabi itu datang kepada istri-istrinya. Kemudian apa yang dilaksanakan Nabi? Fayusallimu alaihinna. Nabi kalau datangi istrinya pagi hari berkunjung kepada istri-istrinya, Nabi itu mengucapkan salam kepada istri-istri beliau. Wa yad'u lahunna. Nabi mendoakan yang baik kepada istri-istrinya. Wa yusallimna alaih. Ketika ngelihat Nabi seperti itu, istri-istri Nabi juga mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yad'una lahu. Dan mereka mendoakan Nabi. Nabi didoakan. Apa pelajaran di sini? Yang pertama, akdun nikah disunahkan untuk adanya walimah. Yang kedua, di dalam walimah tadi itu untuk memberikan makan. Ya, sesuai kemampuan kita. Sahabat Abdurrahman bin Auf ketika menikah di kota Madinah, Nabi menyatakan aulim walau bisyatin, katanya Nabi. Laksanakan walimah walaupun engkau menyembelih cuma satu kambing, katanya Nabi. Kemudian disunahkan juga bagi kita seorang suami untuk mendoakan kebaikan kepada istri. Yang dilaksanakan Nabi setiap pagi, Nabi mendoakan istri-istrinya, datang kepada istrinya, mengucapkan salam kepada istrinya. Dan Nabi bukan sifatnya orang yang sombong, hasya wa kalla. Nabi yang sudah mendapatkan pemberian dari Allah, tetap Nabi itu menerima siapapun yang akan mendoakan baik kepada Nabi. Buktinya mereka para sahabat, mereka para istri-istri Nabi, setelah disampaikan kepada mereka salam Nabi, doa Nabi yang terbaik, mereka pun membalas dengan salam yang baik juga kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita menginginkan menjadikan istri kita solehah, menjadikan istri kita yang taat kepada Allah, jadilah kita sosok suami yang soleh, yang taat kepada Allah. Ini contohnya Nabi.
Diajarkan sama Nabi, diucapkan salam kepada istrinya, didoakan kepada istrinya. Setelah ada perbuatan baik dari Nabi, pengajaran dari Nabi kepada istrinya, dibalas kebaikan juga kepada istrinya. Bisa dibayangkan kalau sudah pagi-pagi, naudzubillah, di satu rumah tangga, pagi hari, kadang-kadang belum baca wirid sama sekali, sudah tukaran suami istri. Mau didapatkan dari mana ketenangan rumah tangga? Suami harus menjadi sosok yang soleh. Suami harus menjadi sosok yang bisa membawa istri menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Islam ini penting, hadirin. Penting. Islam itu memperbolehkan kita untuk menyalurkan syahwat kita. Tapi ingat, Islam itu agama yang amat sangat menjaga kehormatan diri. Tidak diperkenankan seorang suami tadi itu, menceritakan apa-apa yang terjadi dengan istrinya di dalam kamarnya. Tidak diperkenankan. Kadang-kadang ironis para hadirin. Kadang-kadang seorang penceramah, seorang dai yang bertitelkan ustadz sekalipun menyampaikan sesuatu yang tidak pantas untuk didengarkan secara umum. Menyampaikan tentang naudzubillah, bagaimana datangnya suami kepada istri dengan cekika-cekiki, la haula wala quwata illa billah. Ini bukan adabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan Nabi itu kalau memang harus menjelaskan tentang masalah yang berhubungan dengan kewanitaan, itu Nabi terdiam dulu, hadirin. Terdiam dulu, tertunduk, kemudian sahabat melihat wajah mulia Rasulullah itu berubah jadi merah dalam keadaan malu. Sampai tertunduk. Agak beberapa saat baru Nabi mengangkat, mengucapkan kalimat pengajaran tentang masalah kewanitaan dengan kelembutan, dengan bahasa yang paling halus. Ini akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bisa dikatakan seorang ustadz, bagaimana bisa dikatakan seorang dai, kalau lesannya tidak selamat dari kalimat-kalimat yang kotor. Na'udzubillah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengarkan satu hadis ini. Ini biasa kadang-kadang karena pengajaran yang kurang atau tidak ngerti akhlak, duduk dengan temannya kemudian cerita istriku gini kalau malam, la haula wala quwata illa billah. Dengarkan apa yang disampaikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan, "Inna min asyarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah." Sesungguhnya seseorang yang paling jelek di dalam pandangan Allah. Saya ulang lagi. Sesungguhnya seseorang yang paling jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala, manzilatan, kedudukannya kelak yaumul kiamat, di hari kiamat. Siapakah dia yang paling jelek di sisi Allah di hari kiamat? Ar-rajula yufdi ila imraati wa tubdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Yaitu seseorang yang dia mendatangi istrinya, dia menyampaikan syahwatnya, kemudian dia cerita kepada orang-orang bagaimana kejadian dia mendatangi istrinya. Ini merupakan manusia yang kalau tidak bertobat kepada Allah mendapatkan kedudukan yang paling buruk, yang paling hina, yang paling menyedihkan kelak di hari kiamat. Lihat kerusuhan zaman sekarang. Bukan cuma dari orang awam, dari orang yang ngerti agama, yang bisa baca kitab, terutama kalau pas menyampaikan mauidho ketika acara pernikahan seperti ini. Kadang-kadang kita tidak bermalu, hadirin. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa-apa muru'ah, kehormatan diri harus dijaga. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menyatakan bahwasanya la taf'alu, janganlah kamu sekalian melaksanakan, katanya Nabi. Artinya apa? Engkau mendatangi istrimu,
kemudian engkau menceritakan apa-apa yang engkau laksanakan tadi itu, la taf'alu, katanya Nabi, jangan kamu laksanakan hal tersebut, jangan engkau sampaikan hal tersebut. Fa inna dzalika, ini Nabi Pak yang ngomong, bukan saya, Nabi yang bersabda, fa inna dzalika mithlu syaitani, maka orang seperti itu seperti setan, katanya Nabi. Laqiya syaitana kan fitori, seperti satu setan bertemu dengan setan jantan bertemu dengan setan perempuan. Ada manusia ini. Nabi memberikan gambaran setan di sini. Maaf, orang yang menyampaikan hal tersebut, maaf katanya Nabi, dia bukan manusia, setan. Seperti setan laki-laki datang di setan perempuan di tengah jalan. Faghasyiha wa nas turun. Kemudian dia mendatangi di tengah jalan, orang melihat semuanya. Ini makna kiasan. Orang yang menyampaikan apa-apa yang terjadi dengan istrinya itu sama saja dia berhubungan dengan istrinya di tengah jalan, orang semuanya melihat apa-apa yang dilaksanakan. Fala haula wala quwwata illa billah. Untuk itu jaga kehormatan diri, jaga kemuliaan diri. Yang terakhir, dengarkan, beberapa waktu yang lalu atau sekarang ini adanya hubungan antara laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, seolah-olah akan dilegalkan hal tersebut, disampaikan di media sosial. Bahkan ada yang sudah, maaf Pak, di shoppingan ada yang sudah mendapatkan surat nikah. Ada laki dengan laki. Dengarkan hadis Nabi SAW. Nabi menyatakan, ya ma'syarul muhajirin, wahai sekalian sahabat-sahabat muhajirin, khamsun, ada 5 perkara. Idza ubtulitum bihinna, kalau kamu terkena salah satu, kalau engkau terkena salah satu dari 5 perkara ini, katanya Nabi, wa a'udzu billah antudrikuhunna, dan aku berlindung kepada Allah semoga kamu sekalian para sahabat muhajirin tidak nututi zaman seperti ini. Apa? Lam tudhiril fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu takun madad fi yu'linu biha illa fasyafihim at-ta'un wal auja. Tidaklah nyebar yang namanya kerusakan. Lam tudhiril fahisha, tidak nyebar kerusakan. Pacaran pinggir jalan dianggap biasa. Orang duduk dengan yang lain mahramnya dianggap biasa. Ditegur, dikatakan yang negur ini orang yang keras. Kumpul laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, dianggap apa? Itu hak asasi manusia. Ini adalah kebebasan untuk menyampaikan ekspresi. Dengarkan katanya Nabi. Ini Nabi yang menyatakan, kalau sudah nampak seperti itu, kerusakan sudah nampak di tengah masyarakat, di satu kaum, hatta yu'linu, sampai mereka mengumumkan, disampaikan di media sosial, diminta untuk supaya mengeluarkan undang-undang seperti itu, hatta yu'linu biha, sampai mereka berani untuk menyampaikan kerusakan tadi itu. Illa, Nabi Pak yang menyatakan, illa kecuali fasyafihim at-ta'un wal auja allati lam takun madad fi aslafihim alladina madaw. Maka ketahui di tengah masyarakat tadi itu akan menyebar ta'un, wabah penyakit, dan akan muncul berbagai macam penyakit, sakit yang sebelumnya sakit model seperti itu tidak pernah diterima sama sekali. Makanya kita ini jangan cuma melihat, oh ada yang namanya apa itu barusan ini corona, flu burung, flu babi, sekarang ada katanya Hendra yang dari Singapura dari ini. Kita tak oleh iman Pak, bukan cuma melihat karena ini terjadi. Nah, kita orang iman melihat apa? Standarnya Nabi. Nabi sudah menyatakan as-shadiqul masduq, orang yang jujur, yang dapat dipercaya, yang tidak pernah berbohong sama sekali. Nabi menyatakan
itu semua penyebabnya karena kemaksiatan, kejelekan sudah dinampakkan, bahkan diumumkan di tengah masyarakat, bahkan dianggap sesuatu yang lumrah. Itu kalau terjadi, menyebarlah yang namanya wabah penyakit, menyebarlah yang namanya berbagai penyakit yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Untuk itu, semoga kita bisa menjaga kehormatan diri kita. Amin, amin. Semoga rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang mawaddah, sakinah, warahmah, amin, amin. dan dikaruniai anak-anak yang soleh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hadza minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.